Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Teknologi yang semakin canggih membawa dampak luas di seluruh belahan bumi, tak terkecuali Indonesia. Ia laksana pisau bermata dua, bisa memberi dampak positif atau negatif tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentukan karakter terpuji Atau al-akhlaqul karimah. dan bisa menjadi media dekadensi moral Atau al-akhlaqul mazmumah. khususnya bagi generasi milenial. Berita tentang seks bebas dan kematian akibat miras dan narkoba di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Baru-baru ini kita dikagetkan oleh ulah seorang pelajar SMA di Jawa Tengah menikam gurunya yang seharusnya dihormati. Kita menjerit prihatin melihat karakter generasi muda kita yang telah jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah dan barokah ini, izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Membangun Generasi Milenial dengan konsep pendidikan karakter berbasis Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Shad ayat 29 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka dapat menghayati
dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Hadirin rahimakumullah, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata liyadabbaru dalam ayat ini mengandung perintah untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Dari situlah pedoman dan pelajaran berharga kita peroleh, lalu kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulul albab, Generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Hadirin yang berbahagia, pesatnya perkembangan teknologi membawa perubahan terhadap peraturan dan gaya hidup setiap orang, lebih-lebih generasi muda. Kita takkan bisa menghentikan laju internet booming, maka sebagai konsekuensinya kita harus membangun pondasi keimanan dan filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Angin kencang yang menerpa bukanlah untuk menggoyangkan pohon, melainkan untuk menguji sejauh mana kekuatan akarnya. tantangan pendidikan era milenial ditunjukkan untuk mencegah antara lain Meningkatnya kasus kejahatan, dekadensi moral, dan penggunaan obat-obatan terlarang oleh generasi muda. Berdasarkan data dari Indonesia, jumlah penindakan kasus korupsi di tahun 2023 mencapai hingga 434 kasus. Kerugian yang dialami oleh negara juga tidak tanggung-tanggung akibat kasus korupsi tersebut, yaitu mencapai hingga 3,6 triliun rupiah. tanah yang cukup untuk membangun 1000 madrasah serta pondok pesantren dengan semua fasilitasnya. Marilah kita memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Hadirin yang berbahagia, kita juga prihatin melihat sejumlah peristiwa yang telah terjadi di kalangan generasi kita yang mencerminkan rusaknya karakter mereka, antara lain Pertama, kasus narkoba. lagi-lagi kita dikagetkan oleh sebuah berita yang dilansir oleh Pusiknas Polri bahwa pada pekan pertama di tahun 2023 Polri telah menindak 2.650 orang pelaku tindak pidana narkoba yang mayoritas pelakunya adalah remaja. Kedua, kasus kekerasan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia per Januari sampai September telah terjadi 7.607 kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah korban mencapai 7.873 jiwa. Negara kita ini kaya dengan para pakar berpendidikan tinggi. Tapi sayang hadirin, di antara mereka masih banyak yang tak berkarakter. Mereka menggunakan kepintarannya untuk memproduksi berita bohong serta memprovokasi dan adu domba. Bahkan orang yang selama ini kita kagumi keilmuannya berteriak lantang melarang korupsi, Ternyata tertangkap KPK karena kasus korupsi. mereka berorasi berjuang atas nama rakyat. Tapi ujung-ujungnya merampas hak rakyat. Hadirin, mari kita belajar dari sejarah Cina.
Siapa yang tidak kenal dengan tembok Cina, salah satu situs keajaiban dunia yang sampai saat ini berdiri kokoh melewati banyak generasi zaman. Ketika Cina di zaman kuno ingin hidup aman, Cina membangun tembok yang besar untuk melindungi negaranya. Memang tembok itu sangat kokoh, hingga dalam beberapa kali perang pun tidak dapat ditembus oleh musuh. Ternyata hadirin, sekian ratus tahun kemudian tembok itu dapat ditembus oleh musuh dengan cara menyogok penjaga temboknya. Cina di zaman itu disibukkan dengan pembangunan temboknya, Tapi mereka lupa membangun karakter manusianya. lantas timbullah pertanyaan hadirin, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan generasi muda kita dari karakter perusak masa depan bangsa? Sekali lagi hadirin, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Sungguh telah ada pada diri manusia itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah Allah yang Maha Agung. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Quraisyhab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tauladan yang baik bagi umatnya. Beliau mengajarkan nilai-nilai karakter mulia meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, bahkan akhlak kepada alam semesta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin yang kami banggakan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan generasi muda kita dari karakter perusak bangsa, antara lain: Pertama, menanamkan nilai-nilai agama melalui pembiasaan serta keteladanan. Kedua, menciptakan lingkungan yang religius, baik melalui bahan bacaan, tontonan maupun komunitas pergaulan. Hadirin, dapatlah kita ambil kesimpulan di antaranya. Yang pertama, masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter. Yang kedua, untuk membentuk karakter tersebut tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada Al-Quran dan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunga melati mekar di taman, harum baunya dan menawan. Mendidik generasi yang berkarakter dan beriman, maka Al-Quran harus jadi pedoman. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.